Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Akprin University, Bapak Dr. Edi Susanta, STMkom, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Yusran Yaman, ST, selaku Senior Supervisor di PT Wilmar Chemical Indonesia, serta yang saya banggakan, para alumni, Bapak Ibu dosen, serta tenaga kependidikan, dan tentunya seluruh mahasiswa peserta webinar yang telah menyempatkan hadir di ruang virtual Zoom meeting ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 dalam acara webinar Akprin University dengan tema From Lab Code to Leadership. Menjelajahi langkah dan transformasi karir alumni Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Mukasih Wahyu Kurniawati yang akan memandu berlangsungnya webinar hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi dari Bapak Yusran Yanman ST. Kemudian ada sesi tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Selanjutnya, izinkan saya membacakan sedikit tata tertib webinar pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung agar acara berlangsung secara kondusif. Kemudian yang kedua adalah peserta diperbolehkan menyalakan kamera atau on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, sesi presentasi dan link sertifikat akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara. Maaf, untuk sesi presensi. Nah, baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara ini berlangsung dengan lancar. Jika Bapak Ibu beragama Muslim, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, memasuki dengan agenda selanjutnya. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Akprin University kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Mukasih. Suara saya jelaskah Bu Mukasih? Terdengar Bapak jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini eh, insya Allah kita bisa bertemu semuanya sehat walafiat begitu untuk mengikuti acara webinar eh, berseri yang hari ini masuk seri ke 68 catatan saya. Ya, betul. Ya, eh, di tanggal 14 Agustus 2026. Ini adalah kegiatan yang kita coba terus laksanakan dalam rangka untuk berbagi ilmu dari para narasumber yang hari ini Alhamdulillah kita kedatangan narasumber Saudara Yusran Yaman, Sarjana Teknik. Eh, Ternyata Mas Yusran alumni Akprin tahun angkatan tahun 2004, Pak. 2004 Mas Yusran ya. Betul, Pak. Iya, eh, hari ini beliau adalah sebagai senior supervisor di PT Wilmar Chemical Indonesia. Terima kasih atas waktunya, atas apa ya eh, perannya, partisipasinya. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengalamannya begitu. Semoga bisa menjadi apa ya menjadi bahan pencerahan dan masukan bagi kita semuanya, terutama bagi adik-adik yang hari ini masih aktif
menempuh studi di bangku kuliah. Nah, Mas eh, Yusran Yaman ini juga ternyata dulu sebagai apa ya penerima mahasiswa berprestasi, lulusan berprestasi mungkin gitu kalimatnya ya. Eh, di selama kuliah di Akbrin, jadi saya rasa digitalnya sangat bagus. Semoga kemudian ini bisa menginspirasi motivasi bagi teman-teman peserta hari ini. Saya mewakili universitas mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Yusran Yaman, Sarjana Teknik, kepada moderator Bung Kasih, juga kemudian peserta panitia yang hari ini di tengah kesibukannya berkenan untuk bergabung mengikuti acara ini. Eh, Mas Yusra nanti akan menyampaikan materi yang kemudian harapannya nanti bisa menjadi masukan bagi teman-teman dan harapannya bisa diterapkan begitu. Bisa menambah bekal bagi teman-teman semuanya ya, sehingga kemudian bisa menjadi amal jariah yang insya Allah nanti menjadi catatan baik yang tidak terputus amalnya. Mungkin begitu. Eh, Semoga acara hari ini berjalan lancar. Eh, Pertemuan hari ini semoga juga bisa berlanjut ke depannya begitu Mas Yusran sehingga kemudian nanti adik-adik bisa memanfaatkan peluang kesempatan yang ada bukan hanya di webinar ini tapi kemudian juga mungkin ke depannya misalnya untuk kegiatan-kegiatan penelitian, magang di industri ataupun mungkin bahkan sampai ke masuk ke dunia kerja. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Mengasi, terima kasih Mas Yusran, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Eh, ada hal yang kurang berkenan dari penyelenggaraan acara ini. Kami mewakili universitas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mengasi. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Oke, mungkin sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita berfoto sebentar, nggih. Jadi mungkin Pak Rektor nanti akan ada acara, jadi Em. kita kita berfoto Saya ikut. sebentar. Eh, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya boleh di on cam kan kameranya agar terlihat. Oke, baik. Nanti akan saya pandu untuk bersesi foto virtualnya. Oke, mungkin oke sudah ada dua layar di sini. Oke, untuk layar yang pertama saya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Kemudian untuk layar yang kedua, saya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kini kita akan segera memasuki acara inti, yaitu acara sharing session. Untuk sesi ini dan diskusi ke depannya, izinkan saya mengambil alih peran sebagai moderator. Tema kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana sih seorang lulusan teknik kimia bertransformasi dari bekerja di balik jas laboratorium hingga mampu memegang peran kepemimpinan di industri? Atau temanya tadi adalah From Lab Code to Leadership, menjelajahi langkah dan transformasi karir alumni teknik kimia. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita seorang praktisi industri sekaligus alumni kebanggaan kita. Beliau adalah Bapak Yusron Yaman, Sarjana Teknik. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Supervisor di PT Wilmar Chemical Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Yusron. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ada Eh, agak deg-degan juga sih.
Kilat ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk sharing bersama teman-teman yang ada di kampus maupun di luar kampus Akprin. Jadi Bapak Yusron ini eh, adalah seorang alumni Teknik Kimia lulusan angkatan 2004 yang telah dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Nah, rekam jejak akademik beliau sangat cemerlang, lulusan dengan predikat cum laude dan berhasil meraih penghargaan Best of Student Award pada tahun 2007. Nah, beliau membangun karirnya dari dasar, dimulai dari program MT atau Management Trainer di Wilmar Group Indonesia pada tahun 2010. Setelah itu, beliau memperkuat keahlian operasionalnya sebagai asisten supervisor di produksi NPK di PT Sentana Adidaya Pratama hingga tahun 2004. Nah, karir beliau itu semakin bersinar hingga kancah internasional. Berbekal pengalaman komprehensif dari hulu ke hilir, Bapak Yusron ini dipercaya menjabat sebagai Senior Supervisor bagian QA atau QC dan Customer Complaint di PT Wilmar Chemical Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan peserta, silahkan menyiapkan catatan terbaik teman-teman. Jika nanti di tengah materi ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung ditulis di kolom chat atau bisa disimpan dulu dan ditanyakan secara langsung di sesi tanya jawab nanti. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut dengan virtual applause yang meriah bagi Bapak Yusron Yaman. Oke. Oke, baik. Untuk Bapak Yusron Yaman, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Akprin Indonesia, Bapak Edi Sustanta. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu di forum ini. Yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Mukasi selaku moderator serta para peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Akprin yang telah mempercayakan saya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Kebetulan memang ini cukup mendadak Bapak Ibu, jadi ya mohon maaf sebelumnya kalau memang materi yang saya sampaikan masih kurang. Kemudian nanti mungkin beberapa kalau memang ada yang mau di-sharing bukan hanya terkait dengan materi atau hal-hal yang lain, semampu saya insya Allah kan akan saya jawab gitu. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah From Lab Code to Leadership, menjelajahi langkah dan transformasi karir alumni Teknik Kimia. Bahwa sebenarnya leadership itu mungkin bisa langsung di ini kan Bu ya. Bahwa sebenarnya leadership itu mungkin tidak bisa dikatakan bahwa seorang itu menjabat posisi tertentu itu mempunyai kemampuan leadership. Jadi memang leadership itu biasanya memang kita perlu latih ya kalau saat ini dari mahasiswa. Jadi pengertiannya bahwa leadership adalah kemampuan mempengaruhi atau mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan fokusnya itu menyusun visi masa depan, menginspirasi dan menggerakkan manusia. Atau biasanya ada visi dan misi dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, itulah teknik dari seorang leader untuk mengarahkan timnya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kemudian seorang leader itu harus berani mengambil resiko dan mendorong inovasi serta perubahan positif. Jadi saat ini, apalagi di era-era saat ini, inovasi-inovasi itu sangat dibutuhkan sehingga tantangan yang cukup besar bagi seorang leader. Kemudian
leadership terlihat dari tindakan, bukan hanya posisi atau title. Jadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai posisi di organisasi tertentu itu mempunyai leadership yang baik. Jadi leadership itu memang sesuatu yang biasa kita sebutkan soft skill yang hanya mungkin orang-orang tertentu yang memilikinya. Oke, lanjut Bu. Perbedaan dari leader dan manajer. Leader ini biasanya membangun arah, komitmen, kepercayaan dan perubahan. Sedangkan untuk manajer sendiri adalah memastikan pekerjaan terencana, terkontrol dan berjalan sesuai dengan target. Bahwa leader itu adalah suatu mencanangkan proyek besarnya. Kemudian manajer ini yang akan menjalankan proyek-proyek besar tersebut di bawah arahan seorang leader. Itu. Lanjut Bu. Terkait dengan esensi kepemimpinan, bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan formal dalam struktur organisasi. Kepemimpinan merupakan dorongan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin hadir memberikan solusi, merangkul anggota staf atau bawahan, serta menjadi teladan dalam nilai-nilai positif organisasi. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa leadership itu memang harus dilatih dan tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Jadi mungkin seseorang itu mempunyai posisi tertentu di suatu organisasi, tetapi tidak memiliki jiwa leadership. Jadi biasanya itu akan mengganggu organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Kemudian leader juga diharapkan merangkul anggota. Nah, ini yang penting, sangat penting, karena tanpa kita bisa merangkul staf, anggota, atau tim kita untuk mencapai tujuan itu, maka suatu tujuan organisasi itu kemungkinan tidak akan tercapai. Oke, bagaimana Bu? Suara saya udah terdengar? Oke, kalau dari saya insya Allah sudah lumayan sekarang. Terdengar jelas Bapak. Oh, terdengar. Oke. Lanjut Bu. Nggih. Yang perlu dimiliki oleh seorang leader, yang pertama adalah komunikasi. Ini menurut kami atau menurut saya pun sangat penting, bahwa komunikasi itu bukan hanya seorang leader sih, bagi semua orang itu harus memiliki komunikasi yang jelas, sehingga pesan atau arahan yang disampaikan dapat dieksekusi dengan baik oleh bawahannya atau stafnya ataupun timnya. Kemudian problem solving, bahwa dalam suatu organisasi itu pasti memiliki problem. Bagaimana seorang leader itu memanage sehingga problem ini bukan tambah membesar, bahkan harusnya bisa diselesaikan dengan seefisien mungkin, sebaik mungkin gitu untuk problem ini. Leader bukan, kalau menurut kami, bukan menjadi problem marker, jadi pembuat masalah. Seharusnya leader itu yang bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin dan seminimal mungkin. Kemudian seorang leader juga itu perlu melakukan kolaborasi. Jadi ini apalagi di zaman saat sekarang ini, kolaborasi itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama sebisa mungkin dengan tim ataupun dengan orang-orang eksternal di luar organisasi yang mungkin menurut kita bisa bersama-sama mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Kemudian accountability, yaitu berani mengambil resiko sih kalau saya di sini. Jadi konsekuensi dari suatu keputusan itu benar-benar harus bertanggungjawabkan. Nah, itu adalah salah satu ciri seorang leader. Jangan sampai suatu keputusan kita sudah putuskan bersama, setelah ada masalah, si leader ini malah lepas tangan. Jadi ini yang harus benar-benar dimiliki, bahwa kita sebagai seorang leader, apapun keputusan yang sudah kita ambil bersama, kita harus juga bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kemudian learning agility, cepat belajar dan feedback dan pengalaman. Nah, ini
bukan hanya seorang leader sih, kita harus cepat belajar bahwa saat ini juga dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, teknologi dan informasi yang sangat cepat, sehingga memang kemampuan atau istilahnya kita belajar dengan lingkungan ataupun dengan yang lain itu harus sangat cepat, harus cepat menyesuaikan kondisi dan lingkungan sekitar kita. Ini perlu ditekankan khususnya mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini masih menempuh pendidikan, karena di dunia kerja nantinya perkembangan teknologi sangat cepat, perkembangan informasi sangat cepat, sehingga kita harus cepat menyesuaikan diri dari zaman-zaman mahasiswa atau masa-masa mahasiswa beralih ke dunia kerja atau dunia usaha gitu. Yaitu yang tidak boleh terlalu lama untuk menyesuaikan. Menurut saya sih ini perlu penyesuaian cepat sehingga nantinya kita dapat mengikuti arusnya. Karena kalau kita nggak bisa mengikuti arus perkembangan zaman atau arus lokasi atau tempat baru, kita akan dengan secara alaminya akan terlempar sendiri dari sistem atau organisasi tersebut. Yang terakhir mungkin mampu influencing, mampu mendapatkan dukungan tanpa selalu mengandalkan jabatan. Jadi kalau kita seorang leader mempunyai tanda kutip aura-aura sebagai seorang leader, itu tanpa kita otoriter pun atau tanpa kita sebagai misalnya sebagai atasan pun staf atau tim kita itu akan selalu hormat atau menghargai kita sebagai seorang leader dan mendukung kita. Itu yang menurut kami yang perlu dimiliki dari seorang leader. Kemudian transformasi karir untuk alumni teknik kimia, bahwa sebenarnya teknik kimia itu bukan hanya di laboratorium sih sebenarnya. Jadi memang teknik kimia itu kalau pandangan saya adalah jantungnya dari suatu industri, karena industri-industri itu rata-rata yang bagian produksi, bagian kualitas adalah dipegang oleh anak-anak teknik kimia ataupun anak-anak kimia. Kemudian mengenali potensi diri, ini biasanya apa ya istilahnya, bahwa dari mungkin gini, mungkin dia masuk ke jurusan teknik kimia, tapi sebenarnya mungkin potensinya atau ada potensi yang lain yang dimiliki selain dari kemampuan akademisnya di teknik kimia. Ini juga menurut saya suatu hal yang penting untuk kondisi saat ini. Karena kalau kita memiliki potensi lain selain potensi akademis yang kita miliki, itu merupakan nilai plus yang bisa kita kembangkan dan bisa menunjang karir kita ke depannya. Bagaimana sih mengenali potensi-potensi diri potensi yang ada dalam diri kita? Yang pertama mungkin refleksi diri. Refleksi dini adalah pikirkan aktivitas yang membuat Anda senang, cepat dikuasai dan memberikan kesenangan batin. Jadi mungkin setiap orang tuh pada saat tertentu mungkin ya paling simpelnya adalah mungkin menyanyi gitu. Jadi mungkin dia memiliki suara yang bagus, senang menyanyi, tetapi dia berkarir di teknik kimia gitu. Itu salah satu mungkin yang bisa katakan adalah potensi diri selain potensi akademis yang kita miliki. Kemudian eksplorasi hal-hal yang baru, mencoba bidang-bidang baru atau hobi gitu kan, sehingga menemukan bakat-bakat yang tersembunyi. Nah biasanya ini terlihat setelah kita bekerja. Kalau orang juga biasanya juga ada juga sih orang-orang yang pada saat sekolah atau misalnya pada saat kuliah itu sudah mengetahui potensi lain selain potensi akademis yang dimiliki. Tetapi biasanya kalau saya sendiri sih, saya melihat diri saya sendiri bahwa potensi-potensi yang saya miliki baru terlihat setelah saya bekerja gitu. Mungkin karena ditunjang dengan hal-hal terutama mungkin finansial ya. Jadi dengan adanya kita finansial, oh ternyata saya bisa di sini ya, ternyata saya bisa di bidang ini ya gitu kan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu, tapi dengan adanya finansial itu lebih menunjang atau dukungan-dukungan yang lain dari
orang-orang. Kemudian analisis jujur. Analisis jujur ini adalah petakan kelebihan diri secara objektif tanpa menghakimi diri secara berlebihan. Jadi mungkin kita udah tahu nih pada saat kita kuliah, saya kayaknya lebih cocok di sini ya, di bidang sini ya, di bidang seni ya. Tapi mungkin dia malah mencoba lagi di bidang olahraga atau di bidang-bidang lain yang sehingga dia bisa memetakan bahwa oh saya mungkin dibanding di olahraga saya lebih cocok di bidang seni atau sebaliknya. Kemudian meminta pendapat. Nah, ini yang penting karena orang-orang yang sekitar kita yang lebih mengetahui atau lebih memperhatikan aktivitas-aktivitas kita, hubungan orang sekitar, teman, keluarga ataupun organisasi lainnya itu cukup penting sehingga kita bisa lebih mengenal potensi yang ada pada diri kita. Kemudian terakhir adalah hilangkan ketakutan atau hilangkan rasa takut gagal. Nah, kalau saya sih kegagalan adalah ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa belajar untuk kedepannya akan lebih baik. Nah, kalau kita tidak pernah gagal, biasanya juga orang tanda kutip jadinya kita nanti sombong atau bisa dikatakan jumawa. Nah, dengan adanya kegagalan, biasanya kita akan refleksi diri. Pasti itu akan refleksi, oh kenapa sih ini bisa gagal gitu kan. Nah, dari kegagalan itu biasanya ada inovasi-inovasi baru yang malah bisa nanti lebih bagus dibandingkan pekerjaan kita sebelumnya. Itu yang penting. Tapi jangan juga kita menganggap bahwa kita harus gagal-gagal terus. Kalau misalnya kita udah gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, gagal 4 kali di tempat atau di bidang yang sama atau di pekerjaan yang sama, itu berarti kita nggak belajar. Menurut saya itu pun sama juga di institusi atau di pada saat kita kuliah gitu. Kalau kita misalnya udah gagal mungkin di satu mata kuliah, kemudian gagal lagi, berarti menurut saya itu sebagai mahasiswa kita tuh nggak belajar. Nah, dengan kita belajar sebenarnya itu pasti ada hal-hal positif atau ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari kegagalan tersebut. Itu pengalaman saya juga bahwa dengan kegagalan kita akan belajar tuh, oh berarti kita harus perbaiki di mungkin di sisi A misalnya. Kita tambahkan mungkin di sisi B gitu. Kayak gitu. Jadi setiap kegagalan itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya atau kita bisa belajar, pasti akan menambah ilmu baru dan malah mungkin ada inovasi-inovasi baru yang bisa kita berikan sehingga kita akan jauh lebih baik ke depannya. Oke Bu, ya. Ini juga satu hal yang mungkin perlu diberikan bukan hanya kepada kita sebagai praktisi ataupun sebagai orang yang sudah bekerja, tetapi kepada mahasiswa juga bahwa ada hard skill dan soft skill yang perlu dikembangkan. Hard skill di sini kemampuan-kemampuan dasar yang mungkin kita bisa pelajari di mata kuliah atau di perkuliahan ataupun di semacam pelatihan-pelatihan. Nah, ini juga perlu menjadi apa istilahnya perlu dikembangkan bagi seorang mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Nah, hard skill ini ya yang bersifat teknis dan mudah diukur, ya, ada ukurannya, kemudian ada ijazah atau sertifikat pelatihan dan kemudian spesifik untuk pekerjaan tertentu. Ini adalah hard skill. Jadi ini cukup penting karena ini menjadi dasar kita untuk pengembangan diri di dunia kerja. Tapi ada hal juga yang sangat penting juga dan paling penting dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa adalah soft skill. Soft skill ini adalah perilaku dan kepribadian. Memang tidak ada ukuran tertentunya dan digunakan di berbagai jenis pekerjaan. Soft skill ini seperti mungkin cara kita berkomunikasi, kemudian kemampuan kita menerima tekanan gitu kan, karena kalau kita di dunia kerja kita sudah ada target, itu bagaimana kita mengelola target kita, mengelola diri kita sehingga target-target tersebut itu tercapai. Nah, di sini butuhkan soft skill sehingga target-target tersebut itu
bisa tercapai ditunjang dengan hard skill yang kita miliki. Kemudian soft skill juga itu integritas, itu yang menurut saya paling penting dimiliki oleh seseorang dalam dunia pekerjaan nantinya. Termasuk juga tadi yang kita sampaikan adalah leadership. Leadership walaupun mungkin juga ada pelatihan-pelatihannya ya, teman, itu biasanya memang dimiliki oleh seseorang, perlu dilatih juga. Nah, salah satu pelatihannya pada kalau misalnya untuk leadership sendiri di mahasiswa adalah mungkin mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Lanjut, Bu. Ini kemana sih arah karir lulusan teknik kimia, bahwa yang seperti saya sampaikan tadi bahwa teknik kimia itu kalau yang pengalaman saya di dunia industri ini ya banyak kan memang diproduksi, jadi yang memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian project engineer ini biasanya yang menganalisis suatu produksi atau production kira-kira yang mau di adjust atau mau diperbaiki, atau misalnya ada teknologi baru, ini adalah kerjaan dari project engineer. Kemudian jadi laboran, kemis, analis di laboratorium ini biasanya umum. Kemudian biasanya juga ada di production planning dan inventory control, ini yang bagian yang mengatur biasanya bersama dengan teknik industri sih. PPIC ini biasa yang mengatur masuknya bahan baku kapan diproduksi, ini penjadwalan, pengiriman produk ke customer dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan dari PPIC. Kemudian HSE atau HS, Health, Safety dan Environment, ini adalah bagian yang biasanya memastikan bahwa suatu produksi atau personil yang ikut dalam produksi itu aman. Jadi dari datang ke pabrik atau dari datang ke perusahaan sampai dia pulang ke rumah itu dalam kondisi sehat walafiat gitu. Kemudian proses produksi itu sudah sesuai dengan aturan-aturan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau regulasi yang ada. Kemudian teknik kimia juga bisa jadi auditor, ada juga bisa jadi ekonom gitu, dan lain-lain, PNS dan sebagainya. Itu ya tergantung kita. Banyak juga teknik kimia yang sekarang ini adalah menjadi usaha. Oke, Bu, lanjut. Mungkin yang terakhir, ini kegiatan-kegiatan saya di kalau misalnya di produksi. Dulunya memang saya diproduksi. Pertama-tama saya masuk di Wilmar itu bagian produksi, kemudian dipindah lagi ke laboratorium, dan terakhir saya di kantor pusat untuk menghandle quality control, quality assurance, dan customer complaint. Jadi sekali-sekali lagi ke pabrik, nggak apa udah sekali-sekali aja ke pabrik kalau misalnya ada masalah ataupun ada kegiatan yang perlu kita meetingkan di pabrik. Dari saya terima kasih, Bu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Kami kembalikan lagi ke Bu Mukasih selaku moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yusron ya atas pemaparan yang sangat insightful. Tadi kita belajar banyak, mulai dari pentingnya transisi mindset, menyeimbangkan hard skill dan soft skill, hingga bagaimana sih berani mengambil keputusan layaknya seorang leader. Nah, baik, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi rekan-rekan atau teman-teman audiens yang ingin bertanya langsung, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kemudian, jika ada terkendala sinyal, silahkan boleh diketik di kolom chat. Oke, mari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya. Oke, saya stop screen dulu.
Oke, ada yang sudah raise hand yaitu Bu Ani Purwanti. Monggo Ibu. Oke, mohon maaf Oh Bu. iya, masih mute nih. Terima Iya, kasih. Mohon izin. Selamat pagi, Mas Yusran. Ketemu lagi ya Bagi Bu. hari ini. Kebetulan saya ketemu saat Mas Yusran kuliah, saya sudah di Akprin. Jadi pas saya masuk, Mas Yusran juga masuk. Jadi sudah ketemu Mas Yusran dan sudah banyak berinteraksi. Yang pertama ingin saya sampaikan, memang Mas Yusran merupakan mahasiswa yang aktif, nggih. Dulu sangat Ya Bu, aktif, betul. salah satu mahasiswa yang aktif dan berprestasi di teknik kimia. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah bisa mempunyai karir yang bagus gitu, nggih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa pemicu semangat untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah. Nggih, yang ingin saya tanyakan Mas Yusran, kalau mahasiswa yang fresh graduate itu terutama dari jurusan prodi teknik kimia itu biasanya mengatakan, Ibu, eh, apakah saya bisa bersaing gitu? Ibu, apakah saya bisa menjadi apa namanya fresh graduate yang bisa diterima perusahaan? Nah, kami sebagai guru atau mentor di kampus yang menerima pertanyaan seperti itu, kami menyampaikan bahwa kalian sudah siap secara eh, knowledge-nya, kalian sudah punya, tetapi yang belum bisa kami sampaikan adalah sebenarnya eh, apa minimalnya tuh mereka harus mempunyai soft skill apa saja, Mas, atau misalnya harus ada sertifikat apa saja yang harus mereka pegang, mereka punyai, agar mereka bisa bersaing ketika menjadi fresh graduate. Gitu Mas Yusran. Minimal requirement gitu ya. Oke, terima kasih. oke. Baik, mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Yusran? Boleh langsung jawab aja ya Bu ya. Oke, siap. Monggo Iya, Bapak. kalau menurut saya sih Bu, persaingan sebenarnya pasti kita harus bisa bersaing gitu Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pede-pede aja sih sebenarnya. Jadi menurut saya kepercayaan diri mahasiswa juga itu perlu dikembangkan sehingga bisa bisa membuktikan bahwa saya bisa bersaing loh di apa sih namanya dunia pekerjaan. Jadi ya pengalaman saya juga sih sebenarnya pada saat saya masuk ke perusahaan ini ya memang saya harus bersaing dengan PTN mahasiswa lulusan PTN. Seingat saya waktu itu saya sendiri dua orang deh dan dari swasta dan itu pun juga apa istilahnya mohon maaf jadi Akprin di mana ya gitu kan gitu. Nah yang lainnya selebihnya anak-anak PTN gitu. Dan ya sudah kita percaya diri aja gitu untuk masuk ke dunia kerja itu yang pertama. Tapi kalau kita misalnya dari lulus kita sudah nggak percaya diri ya itu satu poin negatif menurut saya sehingga akan menurunkan pada saat kita mungkin interview dan sebagainya. Jadi pertama itu memang kita harus percaya diri. Kedua saat ini kan sebenarnya informasi yang seperti saya katakan informasi dan teknologi itu berkembang sangat cepat sehingga apapun kita bisa lihat gitu, apapun bisa kita dapatkan mungkin dari YouTube lah, dari sosial media atau dari manapun gitu. Kalau dulu saya terus terang saya dulu waktu selesai kuliah juga mungkin pertanyaan hampir sama ya Bu, bahwa saya harus kerja di mana gitu dan sebagainya. Tapi saya kerja keras gitu, maksudnya saya mungkin bisa dikatakan kalau misalnya ada lowongan kerja dimanapun ya saya masukkan aja gitu. Dan alhamdulillah ya dapat perusahaan yang menurut saya sih ya cukup baiklah dan kita bertahan sampai sekarang. Itu yang ini. Jadi kerja keras juga itu perlu ditekankan kepada mahasiswa bahwa jangan setelah dia percaya diri ya kerja keras gitu. Kerja keras dalam hal jangan mudah menyerah. Kalau misalnya satunya nggak keterima ya coba lagi dan coba lagi gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin ya memang harus banyak-banyak berdoa juga sih Bu untuk ya memperlancar semua urusan-urusan kita.
Kemudian sertifikat-sertifikat yang diperlukan atau pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Sebenarnya yang standar sih sebenarnya ISO 9001 itu udah standar. Kemudian mungkin sertifikat lingkungan. Kemudian karena kan sekarang ini kan industri mengarah ke green industry ya. Jadi sertifikat-sertifikat terkait dengan lingkungan juga mungkin perlu diinikan atau pelatihan-pelatihan terkait dengan green industry. Kemudian ya basic kalau kita industri makanan ya pasti halal gitu kan. Industri-industri saat ini kan halal itu akan diterapkan wajib di semua industri ya. Industri yang apa sih berhubungan dengan masyarakat itu mungkin juga perlu dipertimbangkan bahwa halal ini juga perlu dipertimbangkan untuk diinformasikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa. Kemudian juga kompetensi Bu. Jadi sekarang kan kalau nggak salah ada Badan Standarisasi Kompetensi Nasional. Profesi ya. Nah, jadi itu juga kalau memang ada di Akprin bisa dikembangkan kepada mahasiswa. Jadi misalnya si mahasiswa ini kompeten di bidang analis apa gitu, atau misalnya si mahasiswa ini kompeten di laboratorium sebagai analis, itu biasanya ada sertifikat kompetensinya. Bukan hanya sebenarnya di teknik kimia, jadi semua bidang pun juga sekarang kalau bisa ada sertifikat kompetensinya. Jadi sehingga pada saat rekrutmen nantinya, anak ini sudah ada terima sertifikat, ya paling nanti usernya bisa langsung menguji pada saat dia di interview. Dari saya mungkin itu Bu. Terima kasih Mas Yusran. Terima kasih banyak. Monggo Bu Mukasih. Oke, terima kasih Pak Yusron dan Bu Ani. Selanjutnya mungkin ada yang mau raise hand lagi? Oke, ada Mbak Nisa Faradila yang fresh graduate banget ini Pak. Baru lulus tahun kemarin ya Mbak ya? Tahun ini Bu. Tahun ini, oke. Oke, monggo Mbak Niza, silahkan ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Mukasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Pak Yusran. Ya, perkenalkan nama saya Niza Faradila. Saya alumni Teknik Kimia Universitas Akprin. Tahun ini baru masih fresh sekali lulusnya. Untuk pertanyaan saya ini terkait hal yang terjadi di lapangan sekarang saat ini, Pak Yusran. Mungkin untuk pertanyaannya dulu itu terkait bagaimana sih sebenarnya teman-teman fresh graduate itu memasuki dunia kerja melalui entry level, karena dari beberapa pekerjaan yang saat ini saya apply seperti itu, untuk jenjang entry level saja itu kadang kita itu dibatasi dengan minimal pengalaman setahun dan sebagainya seperti itu. Dan juga kan Pak Yusran sendiri itu memulai karir, tadi saya sempat dengar dari manajemen trainee dulu ya Pak. Nah, itu apakah ada, menurut saya pasti ada banyak perbedaan antara manajemen trainee di tahun Pak Yusran dan juga di saat ini seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa untuk lulus di manajemen trainee itu Pak, dalam proses, entah itu proses pendaftaran dan juga rekrutmen. Karena dari pengalaman saya saat ini, saya itu sudah mengikuti beberapa rekrutmen dari MT, dan kebanyakan itu saya berhentinya atau tidak selesainya itu setelah, ada yang setelah interview, ada yang setelah FGD seperti itu Pak. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Monggo Pak Yusron untuk baik, Bu. langsung dijawab. Iya. Baik Mbak Nisa ya.
Jadi pengalaman saya waktu itu memang tahun berapa ya? Tahun 2010 kayaknya. Jadi saya nggak nyangka juga sih. Jadi karena memang pada saat itu untuk level MT kan sebenarnya MT ini direkrut biasanya masuk ke level nantinya, misalnya dia udah lulus itu masuk ke level tengah-tengah gitu, antara apa sih istilahnya, atasan. Jadi di bawahnya nanti masih ada orang, kemudian di atasnya nanti masih ada manajernya, semacam itu. Jadi memang dipersiapkan untuk menjadi, kalau kata kita sih, menjadi pimpinan nanti di masa depan gitu kan. Nah, waktu saya rekrutmen MT, saya ingat saya itu kan semua karena kebetulan di Jogja ya, lancar. Kemudian karena memang kita MT itu kan nggak dibutuhkan pengalaman ya, memang direkrut untuk secara umum, nantinya akan menempati posisi-posisi sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya saya teknik kimia, nanti bisa ditempatkan di produksi atau di laboratorium. Tapi nanti pada saat kita training, dia akan diajarkan secara umum terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian salah satu mungkin karena saya dulu waktu di mahasiswa ya, itu aktif banget di organisasi gitu. Jadi ya karena banyak membawahi orang, banyak berhubungan dengan Bapak Ibu dosen, sehingga ya pengalaman-pengalaman pada saat kita interview itu bisa jadi jawaban kita pada saat ditanya pada saat interview ataupun di FGD gitu. Itu sih yang bisa saya share gitu. Jadi saya dulu aktif mulai dari tahun pertama saya masuk kuliah sampai lulus malah. Karena saya itu jadi aktif di berbagai organisasi, ada beberapa organisasi di situ karena salah satu tujuannya adalah biar saya dapat beasiswa gitu kan. Karena dulu syarat untuk bisa dapat beasiswa di PPA kalau nggak salah istilahnya itu, dan nilainya lumayan waktu itu kalau nggak salah 300.000 lah di zaman itu cukup lumayan, cukup besar sih bentuk mahasiswa. Jadi saya harus masuk organisasi. Akhirnya saya udah saya masuk organisasi, malah kecemplung. Jadi ketemu teman-teman banyak, ketemu teman-teman lain jurusan gitu kan, beda jurusan, ketemu Bapak Ibu dosen di lain jurusan juga. Jadi saya itu dulu karena memang aktif di organisasi, banyak kenal juga dosen-dosen ya selain dosen-dosen teknik kimia gitu. Nah, waktu itu saya jadi pengalaman kita organisasi itu cukup penting nanti pada saat kita interview, karena kan kita mahasiswa baru nih, belum ada pengalaman-pengalaman lain selain mungkin kita belajar di kampus atau misalnya pengalaman organisasi. Ini organisasi baik di organisasi internal kampus maupun organisasi di eksternal ya, itu yang akan memberikan kemampuan kita menjawab pada saat kita ditanya interviewer di pekerjaan. Itu akan cukup membantu. Walaupun mungkin kita yang tanda kutip ya mungkin secara IPK ya tidak sedang-sedang lah gitu. Tapi kalau kita mungkin punya pengalaman organisasi, punya pengalaman interaksi dengan orang, punya pengalaman dengan interaksi baik dengan dosen maupun dengan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, itu akan menjadi bekal yang penting untuk pada saat kita nanti interview kerja. Itu jawaban saya Mbak Nisa untuk mengenai pengalaman saya untuk mengikuti rekrutmen untuk MT. Oke. Mbak Niza, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi, boleh Pak, Bu? Boleh, silakan. Boleh. Oke. Ini mungkin pertanyaan lanjutan ya Pak. Nah, juga kan tadi terkait yang MT, kemudian saya juga mau bertanya terkait sebenarnya bagaimana sih Pak kita sebagai seorang fresh graduate, terutama fresh graduate di bidang teknik kimia, itu bisa stand out di mata HR ketika kita ingin apply atau dalam proses rekrutmen seperti itu. Karena kalau dari yang saya lihat seperti itu, kebanyakan teman-teman itu berusaha stand out di LinkedIn.
dengan melalui lomba-lomba. Nah, kalau dari uh, kita yang sudah lulus kan untuk ikut lomba-lomba yang bisa bikin stand out itu mungkin sudah mulai mengecil ya Pak. Nah, itu selain kita entah membuat semacam uh, konten untuk konten teknik kimia untuk portofolio di LinkedIn, itu kira-kira apalagi yang bisa membuat kita stand out di mata HR dan juga skill apa aja sih Pak yang bisa dipelajari supaya kita itu bisa masuk ke dalam uh, dunia yang kita bekerja itu di bidang teknik kimia seperti tadi analis, PPIC seperti itu. Dan apakah saya ini kan saat ini sedang mengembangkan beberapa skill ya Pak. Salah satunya adalah Excel, Power BI sama Python seperti itu. Nah, itu apakah bisa Pak untuk masuk ke dunia industri teknik kimia seperti itu? Terima kasih. Memang ternyata zaman sekarang cukup berbeda ya dengan zaman yang dulu. Jadi ini jauh ini gimana ya? Jadi ternyata sekarang cukup berbeda. Jadi menurut saya sih gini, kalau kita memang punya skill ya, baik hard skill atau soft skill yang bagus gitu kan, itu akan istilahnya akan terpancar atau akan kelihatan oleh dari seorang HR nantinya, Mbak Nisa. Jadi kita nggak usah, bukan kita nggak perlu, memang kita tampilkan aja apa yang kita miliki. Pada saat kita nanti direkrut itu akan kelihatan tuh nanti yang mana yang benar-benar memiliki kelebihan ataupun memiliki kemampuan, yang mana juga yang memang hanya ya mungkin hanya tanda kutip ya, hanya sekedar konten gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas sebenarnya sih attitude juga sih ini menentukan gitu, karena biasanya HR itu dari awal pun kita udah tahu nih kayaknya anak ini kurang deh gitu kan, apalagi kan anak-anak gaul sekarang atau anak-anak Gen Z sekarang gitu kan, secara mental kalau misalnya diberikan tekanan dikit itu udah bisa ada beberapa mungkin yang udah nggak kuat nih. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke dunia industri itu mau kita tanda kutip, kalau bahasa kasarnya mohon maaf ini, kalau kita dihajar habis-habisan oleh pimpinan, kita tuh harus terima gitu. Dihajar ini bukan fisik ya, maksudnya diberikan pekerjaan yang lebih, itu kita harus terima bagaimana. Itu yang bagaimana cara kita memanage diri kita sehingga kita nggak ke arah yang negatif, malah arahnya ke positif gitu. Itu yang perlu juga dikembangkan. Jadi pengembangan soft skill, kemampuan bertahan gitu kan untuk bidang-bidang tertentu. Kemudian pengalaman saya juga nih ada nih salah satu teman adik tingkat saya kebetulan kemarin satu perusahaan juga ya dengan saya. Dia kebetulan di bagian produksi, masuk shift dan sebagainya. Yang awalnya pada saat kuliah di cuma badannya sangat ini besar ya, atau bila kita katakan gendut lah, setelah saya ketemu tiba-tiba saya kaget, kok kamu jadi kurusan gitu kan, ini gimana kerjaannya kayak gini, curhat dan sebagainya. Jadi nah itu kemampuan apa istilahnya menerima tekanan pada saat kita kerja itu perlu kita apa istilahnya perlu kita pelajari atau perlu kita asah, sehingga pada saat kita masuk ke dunia kerja nantinya ketika ada tekanan, ketika ada target, ketika ada apa-apa, kita enjoy bisa melakukannya gitu kan, enjoy bisa melaksanakannya. Mungkin kita memang agak tertekan, tapi kita bisa keluar dari tekanan tersebut dengan cara kita gitu. Itu Mbak Nisa. Kemudian sertifikasi ya seperti saya sebutkan standar lah ISO 9001 mungkin itu biasanya memang ada di kampus. Kemudian kalau tadi dikembangkan Excel dan sebagainya cukup bagus gitu kan memang. Kemudian analisa kalau kita mau masuk di laboran kan kita ini harus analisa ya. Nah, biasanya masuk shift gitu kan. Apalagi produksi yang 24 jam. Jadi daya tahan tubuh gitu kan. Itu juga cukup penting karena jangan sampai kita pada saat mahasiswa tiap hari ngopi, jarang makan apa dan sebagainya. Kemudian kita masuk shift, masuk ke pekerjaan gitu kan. Dites ini semuanya udah bagus nih dari awal sampai akhir sampai interview udah oke. Tiba-tiba tes kesehatan gitu kan nggak bagus, malah itu juga perlu diperhatikan. Jadi mahasiswa
bukan hanya belajar tapi tetap jaga kesehatan juga. Itu penting juga karena sekarang ini saya lihat dikit-dikit GERD, dikit-dikit MAH gitu. Itu yang perlu. Nah, perusahaan itu ya, apalagi persaingannya saat ini bukan hanya kita yang punya teknik kimia, banyak kampus juga punya teknik kimia ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Dari saya cukup. Oke, baik. Adakah lagi Mbak Nisa? Sepertinya dari saya cukup. Terima kasih Mbak Yusran Iya. dan Bu Mukasi Semoga atas sukses ya Mbak kesempatan. Nisa ya. Amin. Terima kasih banyak Ya, Pak. Semoga sukses lancar ya, selalu. Mbak ya, untuk Bu Mukasi rekrutmennya. kayaknya ini ada dari chat kayaknya Bu. Ya, boleh. Kita langsung ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin yang pertama dari Mas Alam, ini terkait komunikasi dalam jabatan Bapak Yusron menjadi customer complaint. Bagaimana cara menjelaskan kepada customer terkait keluhan yang berhubungan dengan teknis, sedangkan sang customer tidak mengerti teknis yang terjadi di site. Nah, bagaimana Pak Yusron? Oh ini udah terkait komunikasi ya. Jadi kebetulan saya memang kan bidang saya ini kan ini ya Bu, fertilizer atau pupuk NPK ya. Nah, customer saya itu biasanya dari apa istilahnya perkebunan kelapa sawit biasanya. Nah, rata-rata perkebunan kelapa sawit. Ada juga perkebunan biasa atau perkebunan masyarakat yang mungkin kayak sayuran dan sebagainya yang tidak banyak sih gitu kan, tapi ada gitu. Nah, terkait dengan customer complaint secara umum, pertama kita akan jelaskan kenapa sih bisa pertama kita cek akan masalahnya, komplainnya apa, apakah kualitas atau fisik dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa komunikasikan nih, kalau misalnya kualitas, kita akan cek flashback ke belakang pada saat produksinya bagaimana, apakah memang pada saat produksi ada trouble atau apa gitu, sehingga nanti menjelaskannya ke customer itu gampang. Nah, atau misalnya komplain fisik ini bentuk gitu, apakah dia penyok, apakah dia hancur dan sebagainya. Nah, itu juga sama, kita akan flashback ke produksinya, pada saat produksi apakah ada trouble, atau pada saat pengangkutan ada trouble, atau pada saat dari kendaraan atau dari transportasi ke gudangnya si customer ada trouble, sehingga pada saat kita nanti menjelaskan ke customer, kita menjelaskan dengan baik. Nah, si customer ini memang biasanya tidak mengerti apa ya istilahnya, mengerti secara teknis bagaimana sih pembuatan produk tersebut, tetapi dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang sesuai dengan levelnya ya, maksudnya ketika si customer ini mengerti sedikit terkait dengan produk yang kita miliki ya, kita bicara teknis banget gitu. Tapi kalau misalnya si customer ini sama sekali tidak memiliki pengalaman atau teknis ya, kita bicara semudah mungkin yang dimengerti oleh si customer ini gitu. Kita ada teknik-teknik komunikasi yang biasa kita berikan, bahwa misalnya Pak mungkin ini Pak pada saat diangkut ini ketumpuk-ketumpuk nih Pak, sehingga bagian bawahnya hancur gitu kan produknya gitu. Jadi komunikasi yang mudah yang bisa dimengerti oleh customer, sehingga kedua belah pihak mendapatkan jawaban yang baik gitu dan memuaskan gitu. Itu sih. Oke, baik. Apakah cukup Mas Alam? Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Untuk yang kedua, bagaimana sih tantangan anak Gen Z teknik kimia ke industri saat ini? Bagaimana tantangan anak Gen Z teknik kimia ke industri itu kan semakin hari inovasi terus ya Bu ya. Jadi kita harus ngikutin itu. Jadi Gen Z ini kan sebenarnya bagus banget karena dia bisa memiliki apa istilahnya pengetahuan yang cukup banyak dari informasi-informasi di luar pada saat kita kuliah ya. Jadi informasi dari YouTube lah,
dari sosial media lah, dari manapun itu informasi cukup banyak. Jadi sebenarnya tantangannya nggak terlalu ini karena sudah bisa kita dapatkan di apa sih istilahnya di sosial media lah kalau menurut saya. Jadi tantangannya tinggal mengetahui aja bahwa kita harus pelajari bahwa misalnya di pabrik atau di perusahaan tersebut dia menggunakan teknologi apa nih gitu kan. Nah, tinggal dicari aja nih di referensinya atau di Google-nya atau di mana gitu kan, itu gampang sih sebenarnya. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya internet aja susah gitu kan. Kalau sekarang cukup gampang. Cuman tinggal kitanya aja nanti mengelola sebaik mungkin apa istilahnya pengetahuan. Karena kan ini kan kita tanda kutip kita fresh graduate ya. Mungkin belum ada pengalaman. Jangan referensi-referensi pendukungnya aja kita tambahkan gitu. Jadi teknologi ini referensinya apa, kita harus cari tuh referensinya. Oh bahwa menurut buku ini gitu kan referensinya. Jadi itu yang akan menambah kekuatan kita pada saat mungkin di interview atau kita ditanyakan oleh user nantinya. Oke, mungkin lebih ke komunikasi juga ya Pak ya kalau untuk Gen Z ya. Betul, betul. Ketika Iya, di attitude. industri. Iya, betul. Iya, attitude. Karena terlalu lama di dunia maya, jadi kadang untuk Iya. interaksi ini agak Attitude sih kurang biasanya, gitu. tapi kalau dia udah masuk ke dunia kerja dengan kalau sesama rekan-rekan kerjanya anak-anak Gen Z juga itu oke. Tapi misalnya dia nanti masuk ke dunia kerja yang gapnya cukup jauh, itu kita yang menyesuaikan, maksudnya yang ya sama-sama menyesuaikan gitu. Kita sebagai orang mungkin tanda kutip orang lama yang menyesuaikan Gen Z juga ada menyesuaikan dengan orang lama gitu. Saling menghormati dan sebagainya, itu yang penting, saling menghargai. Oke, baik. Kita lanjutkan, Pak. Ternyata banyak sekali nih pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, mungkin berikutnya dari Ibu Dewi Wahyuning Tias. Beliau adalah dosen teknik kimia juga di Akprin. Nah, terima kasih untuk Bapak Yusron. Izin bertanya, kaitannya leadership itu bagaimana cara memimpin rekan kerja dalam tim yang lebih senior atau lebih berpengalaman daripada kita? Karena terkadang kalau senior itu untuk diajak bekerja sama agak susah. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan mahasiswa, seberapa penting kemampuan digital, mungkin sekarang AI ya Pak ya, atau otomasi bagi perkembangan karir teknik kimia saat ini. Oke. Oke. Ini pengalaman aja sih Bu ya, untuk yang ke nomor 1 ini terkait dengan senior dan junior ya. Senior dan junior itu di dunia kerja, saya pun juga sebenarnya mengalaminya, maksudnya pas masuk itu kan memang kita nggak ada pengalaman. Deg-degan juga sih antara senior dan junior. Pas kita dapat senior yang tanda kutip yang galak atau dan sebagainya itu wah selesai kita. Tapi kalau bisa kita dapat senior yang mengayomi dan sebagainya, alhamdulillah gitu. Yang mungkin perlu diperhatikan di poin 1 ini Bu terkait dengan senior dan junior, bahwa kita itu punya landasan teori yang cukup bagus gitu. Biasanya senior-senior itu, apalagi waktu zaman saya ya, itu masih rata-rata lulusan SMA. Tapi karena udah lama kerja, sehingga punya posisi yang cukup bagus lah. Nah, karena kita punya pengalaman, bukan punya pengalaman, punya pengetahuan terkait dengan teori-teori dasar. Nah, itu yang kita jual tanda kutip ke senior tersebut gitu untuk mengambil hatinya gitu. Itu yang biasanya kita lakukan. Jadi mungkin di laboratorium dia titrasi dan sebagainya, atau ini asam basa ya Pak ya gitu kan. Kita kan teorinya ada gitu. Mereka kan biasanya cuma taunya berubah warna aja gitu. Nggak tahu secara teorinya bahwa itu adalah perubahan dari asam ke basa atau sebaliknya. Itu yang menurut saya ini. Atau mungkin ada software-software yang biasanya kita pelajari di kampus gitu kan terkait dengan produksi dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka tuh biasa butuh untuk dibantu. Nah, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan atau skill kita. Itu
mungkin itu salah satu caranya ya Bu ya untuk dan itu yang kedua adalah saling menghargai. Jadi karena dia jangan sampai karena kita merasa bahwa oh saya lebih pintar daripada senior saya, kita terlalu sombong dan atau terlalu jumawa, itu nggak boleh. Jadi ya tetap kita menganggap oh Pak harusnya kayak gini ya Pak sebaiknya kayak gini ya, atau Pak mungkin bagaimana kalau misalnya plan A, plan B atau plan C gitu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan untuk terkait dengan senior dan junior. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mahasiswa, seberapa penting kemampuan digital AI automation bagi perkembangan karir teknik. Ini penting sih Bu. Ini baru aja kemarin saya meeting terkait dengan AI ini, dan saya tuh apa yang ini dimitingkan ini betul-betul saya nggak paham, dan ini penting, sangat penting sih saat ini karena ternyata perkembangan AI ini cukup berkembang sangat pesat ke industri. Jadi semua itu sangat penting menurut saya. Jadi itu perlu diupdate dan nantinya saya rasa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan AI ini akan menjadi tantangan baru juga buat mahasiswa teknik kimia gitu. Bagaimana menaklukkannya gitu kan, sehingga tidak semuanya, memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan dengan AI, tapi kita perlu tahu sih mungkin perlu ditambahkan juga mata kuliah di teknik kimia terkait dengan AI ini. Ya, yang standar umum email apa dan sebagainya itu pentingnya. Cukup penting sih menurut saya. Bagaimana ya tadi presentasi kan sekarang juga presentasi bisa pakai AI gitu kan. Itu hal-hal dasar yang mungkin bisa dikembangkan atau ditambahkan, atau mungkin pelatihan-pelatihan terkait dengan AI gitu. Itu sih Bu. Oke, baik. Untuk Bu Tias, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Terima kasih, Pak Ibran. Mohon izin ini saya sambung juga dengan rapat ya. Ini tadi menarik ya kaitannya yang AI tadi. Cuma ini Pak, kalau di kita itu kadang melihatnya mahasiswa karena ketergantungan ke AI-nya sangat tinggi gitu ya. Itu kemampuan untuk menganalisis atau menjawab soal, terutama kayak hitungan ya, karena kita biasanya kasih tugas dikumpulkan, besoknya itu bisa cari lewat AI, padahal tapi kayak konsep dasarnya itu kadang yang mereka tidak dapat gitu. Nah itu kira-kira gimana ya menumbuhkan, walaupun memang AI itu membantu tapi tidak melupakan konsep dasar dari ilmu teknik kimianya, seperti itu. Mungkin izin bertanya tambahan. Terima kasih. Iya, mungkin itulah keunggulan kita sih Bu, zaman-zaman saya dan sebagainya, karena kan memang semuanya bukan manual sih, maksudnya dia dipelajari dari awal, dasar-dasarnya memang yang kuat gitu, sehingga pada zaman sekarang ini semuanya bisa didapat. Teman-teman kalau anak-anak ini bisa belajar lebih proaktif ya istilahnya ya. Jadi misalnya udah dapat dari YouTube atau misalnya dapat dari internet, ditanyakan ke dosennya, ini Bu dari mana dapatnya, dari mana ini, itu mungkin itu sih Bu, sistem pembelajaran mungkin yang jauh lebih bagus nantinya Bu. Jadi jadi kalau dulu kan kita materi baru dapatnya pada saat kita di ruang kelas. Kalau sekarang kan materi udah bisa dikirimkan via sebelum, mungkin sehari apa 2 hari sebelum kuliah dia udah terima materinya, masuk ke kelas, tinggal apa yang tidak dijelaskan sebentar mungkin, kemudian diskusi terkait dengan materi yang sudah di share gitu. Itu mungkin juga perlu ya zaman sekarang mungkin kayak gitu ya Bu ya. Jadi lebih mudah. Jadi nah permasalahannya anak ini kalau misalnya nggak proaktif gitu. Nah ini pendekatan mungkin lebih ke pendekatan personal sih nantinya jadinya Bu. Jadi si anak ini mungkin kenapa gitu kan, peran dosen atau dosen walinya atau siapalah rekan-rekannya yang akan memberikan masukan kepada anak tersebut sehingga dia lebih proaktif. Karena zaman sekarang memang kita harus lebih dengan adanya proaktif ini ya menambah nilai tambah kita juga sih nantinya gitu. Ya Pak, ternuan Pak Ibran jawabannya.
Oke, terima kasih untuk Bu Tias atas pertanyaannya. Oke, kita kembali lagi di kolom chat, Pak. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk yang pertama dari Bapak Banuria Rizal, itu untuk ke teknik kimia, apa saja skill yang harus diperdalam, seperti misalnya laboran, perancangan, atau menguasai bidang produksi. Atau selama Pak Yusron di bidang chemical, apa saja hard skill yang harus dikuasai oleh anak-anak teknik kimia. Oke, monggo Pak Yusron. Oh iya, terima kasih. Ini senior saya ini yang bertanya. Aduh. Pertanyaan jebakan berarti ya. Terima kasih Bang Rijal. Semoga sehat selalu ya. Jadi pertanyaannya untuk teknik kimia apa saja skill yang harus kita perdalam seperti misalnya laboran, perancangan atau masih bidang produksi atau selama Pak Yusran di bidang chemical apa saja skill yang harus dikuasai anak teknik kimia. Jadi kebetulan pabrik saya dulu itu memang kebanyakan fisik ya Bu ya. Pupuk NPK itu kan hanya mixing, pencampuran bahan baku, di mixing dan sebagainya. Jadi memang secara teknik kimia tidak begitu banyak. Cuman saya baru menyadari bahwa misalnya belajar pompa gitu kan. Nah, baru ini saya ternyata mata kuliah pompa termodinamika atau apa ya dulu itu ya. Itu perlu juga ya ternyata ya berapa horsepower-nya dan sebagainya itu salah satu teknik yang mungkin saya dulu anggapnya apa sih ini gitu kan belajar apa sih ini gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian diameter apa sih kemarin itu sehingga perpindahan panasnya optimal. Nah, itu juga walaupun ya pabrik itu sudah dirancang dari sananya ya, tapi dengan adanya data-data yang kita miliki dari vendor pabrik tersebut sehingga nantinya kita bisa tuh analisa ternyata dengan diameter tertentu, panjang tertentu kita hembuskan udara panas, kita tarik sehingga nanti si produk ini bisa kering sempurna atau kering setengah atau tidak kering sama sekali. Nah, itu juga mungkin itu yang skill yang ya perpindahan panas mungkin ya, itu yang perlu. Kemudian perpindahan panas itu melapisi atau isolasi gitu kan. Nah, isolasi sehingga nanti panasnya nggak keluar ke lingkungan, hanya di pipa atau di area tersebut saja gitu. Itu juga penting. Atau di alat tersebut saja. Kemudian juga pemipaan mungkin ya. Pemipaan itu kan juga kita kalau nggak salah kita pelajari. Tapi karena saya dulunya nggak terlalu baik secara teknik juga ya cuma nanya jadi belajar lagi gitu. Ternyata kayak gini ya ukuran pipa, diameternya apa, jenis bahan pipanya tersebut apa, bahan baku yang mau dialirkan atau misalnya bahan apa yang mau dialirkan di pipa tersebut, apakah air biasa, air panas atau chemical, itu juga perlu kita. Makanya akan dilapisi pakai apa gitu. Itu juga perlu karena walaupun nanti ketika kita di pabrik biasanya ada vendor gitu yang membuat, tapi dengan ilmu-ilmu tersebut kita bisa nanti Pak ini harusnya bahan pipanya kayak gini loh, jangan ini karena kita akan alirkan bahan chemical ini yang korosif gitu. Misalnya Pak mungkin isolasinya harus tebalnya sebaiknya kayak gini gitu kan, mungkin 5-10 cm gitu sehingga nanti panasnya tidak keluar ke lingkungan gitu atau merusak lingkungan. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Untuk hard skill sebenarnya di teknik kimia itu sudah cukup, tinggal kita perdalam lagi. Dan cara memperdalamnya sekarang itu menurut saya gampang sih sebenarnya, kan memang sudah tersedia di mana-mana gitu, banyak tempat atau banyak media yang bisa kita pelajari gitu untuk menambah ilmu kita terkait dengan bidang teknik kimia ini. Oke, baik. Berarti memang ini ya Pak, kalau mau terjun ke industri itu kita mau industri mana dulu kayak gitu. Habis itu kita harus memperdalam ilmu ketika kita mau terjun ke industri tersebut ya Pak ya, sesuai Iya, dengan nanti sebenarnya di passion kita. industrinya itu
dengan sendirinya kita akan belajar gitu kalau kita udah masuk gitu. Misalnya kita laboran itu kan industrinya apa gitu kan. Kalau saya kan industri minyak goreng ya, minyak kalau kita laboran. Prinsip dasarnya sih sederhana gitu, perubahan warna, kemudian kejernihan dan sebagainya. Tapi karena kita harus benar-benar kita masuk ke dunia kerja benar-benar apa istilahnya ya terkontrol, karena hasil analisa yang kita hasilkan itu menjadi patokan nanti untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi ketelitian kepercayaan diri kita gitu kan tidak buru-buru gitu kan. Nah itu yang kalau kita jadi laboran ini, ketelitian, tanggung jawab, karena kan bahan yang kita produksi kan nanti akan dikonsumsi atau akan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga itu penting banget. Integritas juga, jangan sampai kita tambahkan aja deh nilainya nih gitu kan, mungkin yang hasil analisanya hanya cuma 1% gitu, biar sesuai dengan spesifikasinya kita tambah aja gitu. Itu integritas kan siapa yang tahu gitu kan. Jadi integritas itu juga perlu dimanapun sebenarnya, mau bidang apapun integritas itu hal yang utama yang harus kita miliki. Oke, baik Pak Yusron. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Maulidia Putri Nur Aziza. Beliau bertanya, saya berasal dari pendidikan kimia. Dalam perjalanan karir di dunia industri, apakah lulusan pendidikan kimia juga memiliki peluang untuk berkarir di industri kimia? Jika iya, bidang atau posisi apa yang memungkinkan untuk dimasuki dan kompetensi apa yang perlu kami persiapkan agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri. Jadi ini dari pendidikan kimia mau berkarir ke industri, Bapak. Kimia, pendidikan kimia itu laboran biasanya sih pada umumnya, di Iya, sama laboratorium dan guru. riset. Jadi Oh iya. R&D. Jadi pendidikan kimia ini bidangnya cukup banyak sih sebenarnya. Yang masuk ke laboran atau masuk ke laboratorium itu cukup digunakan. Kemudian kalau industri kimia ya, ini rata-rata industri kimia pasti laborannya kalau nggak dari teknik kimia ya dari kimia murni gitu. Kemudian orang-orang risetnya juga kalau nggak dari kimia murni gitu. Kemudian project engineer-nya juga biasanya tetap diambil dari orang-orang kimia, karena misalnya itu industri kimia murni mereaksikan antara cairan atau chemical A ke chemical B, itu perlu orang kimia juga untuk memastikan bahwa benar nggak sih keseimbangannya si larutan A, larutan B ini kita campurkan akan menghasilkan produk C gitu. Itu perlu pendidikan kimia. Nah itu sebenarnya sih tidak menutup kemungkinan, maksudnya masih banyak sebenarnya peluang-peluang karir untuk kimia murni ya. Selain selain di industri bisa kalau nggak salah kita juga belajar statistika gitu kan untuk kimia murni. Ya ada statistika ya, ini itu juga kadang sangat diperlukan untuk mengolah data. Nah, itu banyak untuk kimia. Jadi tapi kalau memang pada umumnya memang di laboratorium itu sudah pasti. Kemudian research and development juga biasanya ditempati oleh anak-anak kimia gitu. Oke, baik. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi di kolom chat atau ada yang mau raise hand dari teman-teman semuanya? Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, masih berlanjut ini Pak di kolom chat. Oke, dari Mas Alam lagi. Berhubung saya dari industri sipil dan infrastruktur, dan saya ingin switch ke industri kimia atau energi, menurut Bapak apa yang harus disiapkan untuk menjalani switch itu baik dari akademisi maupun non-akademisi seperti skill dan lain sebagainya? Oke, saya jawab sebisa saja sih Bu ini untuk pertanyaannya Bapak. Mas Alam atau Pak Alam.
sipil juga ini salah satu salah satu jurusan paling diperlukan di manapun sebenarnya. Jadi karena ya membangun pabrik itu harus ada teknik sipilnya kan. Jadi teknik sipil ini mau dimanapun sebenarnya harusnya sama aja sih Pak. Karena prinsipnya kan pembangunan pabrik itu harus membutuhkan tim teknik sipil gitu. Jadi mau Bapak atau Masnya mau di sipil murni, maksudnya awalnya benar-benar di infrastruktur dan teknik sipil, atau mau ke industri itu harusnya nggak akan jauh berbeda gitu. Cuman mungkin kalau ke industri kimia ya pasti karena akan berhubungan dengan bahan-bahan kimia, ada spesifikasi khusus mungkin yang perlu dipelajari gitu untuk pada saat konstruksinya. Jadi misalnya ya seperti saya sampaikan tadi, misalnya tabungnya atau drumnya harus menampung bahan kimia yang korosif, ya kita harus menyelesaikan bahan material dari bahan tersebut harus gunakan apa, apakah stainless steel tipe yang mana gitu kan. Itu paling itu sih. Kalau secara umum sipil akan sama aja mau di industri manapun, karena industri sipil ini akan digunakan di mana, karena pembangunan pabrik itu pasti menggunakan ilmu atau referensi dari teknik sipil gitu. Itu Bu mungkin jawaban singkat saya gitu. Oke, baik. Untuk Mas Alam, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, beliau ini mahasiswa kami di RPL, Pak. Jadi beliau mahasiswa karyawan yang sambil bekerja, begitu. Dan ini menyempatkan ikut untuk webinar pagi hari ini. Oh baik, ya makasih Mas Alam, bahwa memang yang seperti disampaikan tadi Bu, teknik sipil itu kan dimanapun pasti ada, dimanapun pasti digunakan, karena untuk pembangunan pabrik-pabrik itu pasti menggunakan teknik sipil. Cuman kalau misalnya kita masuk ke pabrik kimia, ya menyesuaikan nanti ini karena pabrik kimia bahan-bahan apa gitu, apakah dia menghasilkan produk yang korosif atau menggunakan bahan chemical yang memang korosif, ya harus menyesuaikan. Jadi bahan konstruksinya benar-benar harus yang tidak korosif gitu. Kemudian pencahayaan, sekarang kan green industry ya, meminimalisasi penggunaan lampu gitu kan. Jadi bagaimana caranya dikonstruksi sehingga pabrik ini hemat energi gitu. Oh ya, itu tambahan mungkin ya, pabrik-pabrik hemat energi itu mungkin juga perlu ditambahkan green industry. Kemudian arahnya nanti ke situ Bu, kalau untuk orang-orang tim teknik sipil, bahwa green industry ini industri sudah diarahkan ke arah green industry, sehingga semua bahan yang digunakan harus green. Kemudian pencahayaan juga meminimalisasi penggunaan lampu gitu, sehingga nanti bagaimana sih dikonstruksi sehingga atau dirancang sehingga di pabrik ini hemat energi nantinya gitu. Itu yang pengalaman saya Bu ya, yang saya ketahui. Oke. Oke, baik. Adakah lagi yang ingin bertanya teman-teman semuanya? Oke, kalau tidak ada mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Oke Bu, silakan. Oke, Bapak kan berkarir di dunia industri itu kan tidak langsung ya Pak ya. Jadi ada masa tunggu untuk terjun di dunia kerja. Nah, untuk generasi sekarang, mungkin dari dulu sampai sekarang itu kan pasti ada struggle-nya Pak dalam menunggu pekerjaan gitu. Nah, apalagi kalau anak zaman sekarang itu tuh mereka karena kalau dulu kan kita ada panggilan interview harus datang ke pabrik langsung. Kalau sekarang kan tidak. Jadi mereka hanya virtual, wawancara juga virtual, datang ke pekerjaan pun langsung menjadi karyawan di sana atau probation gitu. Nah, dalam kurun waktu Bapak menunggu dari lulus hingga bekerja itu tuh apa yang Bapak lakukan? Apakah upgrade skill atau seperti apa? Dan apa yang Bapak bangun untuk menyemangati diri sendiri? Kadang kan temen udah dapat kerja nih, kok aku belum dapat nih gitu.
Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin bisa di-share tipsnya biar kita tetap semangat terus sampai kita mendapat pekerjaan yang kita inginkan. Oke Bu, aduh, terima kasih Bu. Jadi ini baik pengalaman aja ya Bu ya, saya nggak Iya, ingin Pak. menceritakan yang ini. Jadi saya itu kalau nggak salah lulus Mei deh, pertengahan Mei. Dengan saya waktu itu, kemudian tiba-tiba eh, apa ini setelah itu langsung saya ditelepon atau di SMS waktu itu sama Bu Murni bahwa ini ada orang mencari karyawan. Ya, jadi waktu itu saya langsung kerja. Nah, ternyata singkatnya saya kerja gitu kan 1 bulan, ternyata nggak sesuai, bukan nggak sesuai sih, hanya bertahan 1 bulan lah gitu Bu, untuk pekerjaan itu selama 1 bulan. Kemudian memang prinsip saya waktu itu nggak akan pulang kampung gitu, opsi terakhir adalah option untuk harus pulang kampung gitu. Jadi kembali lagi ke Jogja, kemudian ada pekerjaan kalau nggak salah tuh survei ya selama 2 atau 3 bulan gitu. Itu lumayan juga menghasilkan, ada penghasilannya juga gitu kan. Sampai setelah itu daftar-daftar sambil daftar di mana-mana gitu kan, sampai keterima bekerja gitu Bu, yang sekarang ini. Itu sih Bu, yang pengalaman saya ya. Nah kalau mungkin saat ini eh, yang mungkin yang perlu ya bahasa kan memang perlu ya Bu ya, mau bahasa Inggris, kemudian ditambah lagi kalau bisa bahasa China gitu kan, Mandarin, iya itu juga mungkin perlu. Kemudian kemampuan apa istilahnya ya ditambah-tambah dengan kursus kayak tadi Mbak Nisa gitu kan, dia kursus Excel apa, saya itu menambah skill ini ya silakan aja. Kemudian mungkin sekarang juga banyak webinar ya Bu ya, terkait dengan apa ya, apa menambah-nambah Marketing. skill untuk komunikasi lah, apa skill, yang penting banyak webinar lah sekarang ini yang berbayar maupun yang free gitu kan. Kemudian ya sambil banyak berdoa juga sih Bu. Itu pasti ya Pak. Terakhirnya memang kita harus banyak-banyak berdoa gitu kan. Jadi doa itu tuh nggak bisa dipisahkan, bahwa kita tetap berusaha tapi tetap berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga, tapi kembali lagi kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, semoga rezeki kita dapat yang terbaik. Oke, satu lagi Pak. Apa ya Bu? Sebenarnya relasi itu penting nggak sih Pak? Baik Penting. internal atau eksternal ya, maupun alumni ya. Soalnya tuh kadang tuh anak-anak sekarang tuh, aduh aku males banget nih harus komunikasi dengan para alumni atau dengan orang-orang tua kayak gitu. Padahal kan menurut kami para dosen itu kan menjalin dengan senior-senior itu kan sangat penting. Nah mereka itu kayak mungkin malu atau takut karena kan jarak umur juga kadang terpantau jauh kalau memang yang sudah senior. Kalau yang masih di atasnya 1 atau 2 tahun kan juga masih meniti ya Pak ya. Kalau untuk menjadi relasi yang lebih kan masih agak kurang. Nah itu penting atau tidak dan bagaimana sih cara kita untuk berkomunikasinya? Menurut saya penting sih Bu ya. Bukan hanya relasi itu semuanya aja, kita secara umum aja ya Bu ya. Jadi cukup penting karena ya mungkin salah satu mungkin kita dapat kerjaan itu bisa dari relasi tersebut gitu Bu. Dapat dapat apa sih namanya, istilahnya dapat teman baru ataupun dapat tambahan baru gitu dari relasi tersebut itu cukup penting. Cara komunikasi kita, kalau saya sih ya karena gimana ya, saya mau membahasakan gitu Bu. Jadi komunikasi itu ya namanya kita ke senior atau ke orang tua lah ya, kita dengarkan aja mereka nanti. Kan kadang kalau orang tua kan banyak petuahnya, banyak Betul. apanya gitu. Ya udah kita dengarkan aja, nggak usah banyak membantah dan sebagainya gitu. Kita dengarkan gitu. Nah, dari situ biasanya setelah ada terjalin komunikasi yang baik atau perkenalan gitu kan, lama-lama juga akan mengalir
ya sebagaimana mestinya gitu. Jadi kalau senior itu ya kita banyak mendengar aja istilah ininya, baiknya gitu. Karena kan mereka kan memang banyak pengalaman gitu. Betul. Banyak pengalaman sehingga perlu istilahnya ya kita mendengarkan lah gitu. Gak usah intinya jangan banyak membantah gitu. Karena kalau kita kebanyakan karena bukan membantah sih, memang kadang mungkin mereka ada salah ya atau kurang tepat gitu. Tapi setelah kita kenal, setelah baru kita bisa koreksi. Tapi kalau misalnya dari pas awal gitu, baru awal banget nih kita kenalan tiba-tiba, oh Pak nggak bisa kayak gitu dong, harusnya kayak gini. Nah, itu biasanya orang tuh langsung jadi underestimate gitu. Apa sih anak ini gitu kan? Kamu kan Iya, betul. baru gitu atau kamu kan. Jadi awalnya kayak gitu, menurut saya sih kayak gitu Bu. Nanti setelah kita kenal, kita bersama gitu, sering bersama dan ya baru kita masuk lah gitu. Pak, apa nggak sebaiknya ya Pak kayak gini Pak? Apakah atau nggak sebaiknya kayak gini gitu. Kalau dari awal kita langsung cut orang kan agak kurang ini juga ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Masuk. Itu kalau dari saya sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas insight-nya, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, tidak terasa kita sudah berdiskusi cukup panjang dan seru. Sayang sekali waktu yang kita berikan atau diberikan adalah waktu yang terbatas. Mungkin sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang lulusan teknik kimia itu tidak hanya terbatas pada hitungan matematis atau reaksi di laboratorium, tetapi transformasi menjadi seorang pemimpin atau leader itu membutuhkan komunikasi skill, problem solving, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, jabatan manajer adalah tentang mengontrol pekerjaan, namun leadership adalah tentang menginspirasi dan membawa perubahan. Nah, mungkin closing statement dari Bapak Yusron untuk teman-teman webinar ini mungkin bisa disampaikan Bapak atau pesan untuk teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa. Terima kasih telah hadir di acara webinar ini. Pesan-pesan dari saya, tetap jaga integritas, kerja keras, kemudian tetap dinamis gitu kan, sehingga kita bisa apa istilahnya bisa masuk ke semua lingkungan nantinya, bukan hanya di lingkungan teknik kimia ataupun di lingkungan lainnya pun juga akan kita bisa masuki dengan adanya integritas, kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas gitu, efektif dan efisien, sehingga nantinya kedepannya kita bisa bersaing. Tetap percaya diri bahwa walaupun kita lulusan mungkin PTS gitu, tapi dengan adanya kemampuan kita, setiap orang punya potensi masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kita maksimalkan kelebihan yang kita miliki dan minimalkan kekurangan yang kita miliki, insya Allah nantinya akan menghasilkan hal-hal yang positif yang bisa berdampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Semoga kita selalu sukses dimanapun berada, selalu apa istilahnya membantu sesama. Ini pun juga semoga Akprin juga semakin jaya ke depannya, semakin baik dengan masukan-masukan dari alumni-alumni ataupun mungkin dari pihak-pihak eksternal. Terakhir dari saya, mohon maaf jika webinar kali ini ada yang kurang, ada yang tidak tepat di hati Bapak Ibu sekalian, karena ini memang persiapannya cukup dadakan. Insya Allah kita bisa sharing lagi di lain kesempatan. Kemarin saya sampaikan ke Bu Muspasi bahwa kalau bisa offline aja deh Bu, kita ini sambil saya jalan-jalan ke Jogja juga. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi
Terima kasih kepada Bapak Yusron. Nanti kita agendakan ya Pak untuk yang sharing offline-nya. Sepakat, tawaran sangat menarik itu. Oke, Oke, sekali lagi mari kita berikan virtual applause yang meriah kepada narasumber kita, Bapak Yusron. Terima kasih Bapak Mungkin atas ilmu maaf dan sekali, waktu ya. mohon maaf Bu Mukasih sebelum Oh iya, ditutup, monggo Bapak. jika memang ada hal yang kita perlu bantu terkait dengan mungkin magang atau Oh, dan sebagainya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan, nanti kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait gitu. oke, siap. Baik Iya. Pak, terima kasih sekali. Oke, nanti kita sampaikan kepada mahasiswa Ya juga. Mbak, jangan lupa share nomor telepon bapaknya Mbak. Oke. Ah, Oke. Bu Mukasih, langsung kita tindak lanjuti Bu Mukasih MOU begitu dan seterusnya nanti biar Yap. bisa magang ke Bogor di Bogor ya. Iya Pak, benar. Ya, Tapi kantor saya di Jakarta Pak, jangan bolak-balik. Oke, siap Bapak. Nanti kita udah dapat arahan dari Pak Rektor, akan kita tindak lanjuti untuk MOU dan sebagainya untuk administrasi. Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Yusron tadi, saya kembali mengambil alih acara sebagai MC untuk memandu sesi akhir kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, saya izin menginformasikan bahwa jangan lupa untuk teman-teman atau rekan-rekan presensi untuk presensinya ada di kolom chat. Nanti untuk sertifikat akan langsung diberikan di email teman-teman masing-masing. Jadi setelah presensi akan langsung mendapatkan sertifikatnya. Baik, selanjutnya tidak afdol kalau kita tidak mengabadikan momen lagi ya setelah acara selesai. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa di on cam kan biar terlihat. Oke, baik. Mas Wahyu boleh minta tolong untuk dibantu. Oke, di sini ada 2 slide. Oke, yang pertama saya pandu. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampailah kita di penghujung acara webinar Akpren University pada siang hari ini. Semoga knowledge sharing hari ini dapat membangun wawasan kita tentang dunia kerja dan memotivasi kita untuk terus mengembangkan kepemimpinan sejak dini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas sharingnya dari Bapak Yusron sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian partisipasinya yang aktif sekali dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, tetap semangat, teruslah berkembang, dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Akpren University selanjutnya. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi Terima ya, Bu. kasih Mas Terima Yusran. kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh kasih. Mbak. Merdeka. Terima kasih Merdeka untuk Mbak. alumni-alumni yang sudah hadir. Pak Terima Yusron, kasih Pak maju Rektor. terus. Terima kasih Pak Sami-sami. Edi. Pak Rektor, merdeka. Merdeka. Hampir Kan udah tanggal upacara 17 kita Pak. 17-an. Nah itu Pak, Terima kita kasih. tengokkan ciri khasnya Pak ya. Sorry Oh, Pak, Makasih Bu, kasih Bu saya Dias dari Riau semuanya. Pak. Terima kasih Bu Ani. oke. Hmm. Makasih ya Mbak, sertifikatnya udah masuk.
Siap, makasih Pak Efri. Selalu aktif. Siap, terima kasih. Izin Saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Oke, saya izin live nggih.